Assalamualaikum ikhwan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Insyaallah anak kali ini akan memberikan tutorial mengenai pendaftaran NIB dan IUMK. Sesuai janji Ana yang tempo hari di Muswil tidak keburu, waktunya udah mepet. Ana coba untuk memberikan tutorial melalui media elektronik ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua. Pertama kita masuk di app.oss.go.id. Formnya akan seperti ini. Dan karena kita belum pernah mendaftarkan, maka kita akan daftarkan dulu akunnya. Caranya seperti ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini karena nick Ana udah sudah terdaftar di NIB, sehingga Ana hanya akan menunjukkan cara inputnya aja. Di sini kita masukkan nick antum sesuai yang ada di KTP, sekian, kemudian tanggal, bulan lahir. Misalnya kita lahir tanggal 15 bulan 04 tahun 1978 misalnya. Isinya seperti ini. Kemudian di sini nomor HP, diisi nomor HP-nya. Nomor HP tanpa 0 ya, tanpa 0, 853 sekian. Ini untuk nomor HP. Kemudian emailnya jangan salah juga, emailnya usahakan yang aktif di HP saat ini, karena ini nanti ada aktivasi ke email dan harus segera diaktifasi. Setelah ini terisi semua, baru kita masukkan kode yang ada di sini. Kita masukkan kode yang ada di sini. PD Ejaya. Ini nanti kode yang di sini itu tergantung apa tulisannya, kita salin ke sini. Setelah ini ditulis, kemudian kita checklist bahwa saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan sistem OSS. Baru setelah itu kita submit. Nah, setelah submit itu di sini ada hijau bahwa email telah terkirim untuk aktivasi. Nah, email yang terkirimnya bentuknya seperti ini. Nah, ini ada tombol aktivasi, silakan antum klik aktivasi. Setelah aktivasi, kembali ke sini. Nah, itu kita sudah punya akun kita sudah diaktifasi, tapi belum registrasi. Jadi kita belum bisa login kalau belum registrasi. Nah, kita lakukan registrasi. Kita klik di sini dan akan muncul formnya seperti ini. Nomor identitas yaitu NIK, nomor induk kartu kependudukan, dimasukkan di sini. Nomor induk kependudukannya. Kemudian emailnya yang tadi ya, langsung nanti ada username dan password. Nah, username dan password itu gunanya untuk login di sini. Nanti emailnya dimasukkan di sini. Kemudian passwordnya yang tadi kita masukkan di sini. Dan jangan lupa tetap masukkan kode yang ada di sini. Kita cek login. Nah, setelah login itu berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini. Nama kita sudah ada di sini, KTP kita sudah ada di sini, tambah tanggal lahir karena dia sudah online dengan Dukcapil. Nah, untuk selanjutnya, karena kita akan membuat NIB, kita masuk di permohonan, kemudian pilih IUMK, kemudian kita klik nomor induk berusaha atau NIB. Kita klik di sini, tampilannya akan seperti ini, form perizinan mikro kecil. Nah, di sini udah ada keterangannya,
harus dibaca dulu, ya kan, bahwa kriteria usaha mikro itu memiliki kekayaan paling banyak 50 juta, memiliki penghasilan per tahunnya paling banyak 300 juta, paling banyak. Ini untuk mikro kecil. Kalau untuk kriteria usaha kecil itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, atau memiliki hasil penjualan per tahunnya mencapai 300 juta sampai 2,5 M. Ini. Jadi kita harus bisa menentukan bahwa usaha kita itu kriterianya masuk yang mana. Nah, oke, ini data sudah ada dari sananya langsung karena sudah aktif ya. Kemudian nomor telepon kita, HP, pendidikan terakhir. Nah, di sini kita menuliskan kekayaan bersih. Kalau Anda masukkan 50 juta, kenapa? Karena kekayaan bersih ini nanti berpengaruh untuk penentuan modal dan penghasilan. Kalau kita memasukkan lebih dari 50 juta berarti kita masuknya di kekayaan bersih 50 juta itu masuknya di usaha kecil, bukan mikro tapi kecil, lebih besar dari mikro. Dan ini kalau misalkan lebih dari 50 juta itu nantinya memerlukan izin UPL dan tanda bukti pendaftaran SPPL. Nah, itu kalau lebih dari 60 juta kekayaan bersihnya. Karena Anda nggak punya izin UPL tadi, maka Anda masukkan 50 juta untuk usaha mikro. Setelah itu kita simpan dan lanjutkan. Nah, nama usahanya di sini sudah kita ditulis ya, Matoa Herbal. Dan di sini kita masukkan pilih KBLI. Nah, kita cari di sini. Karena Anda udah menemukan, Anda kasih tahu aja, kita masuk di kita ketik aja bukan mobil. Nah, di sini kita masuk kelas mana nih? Pedagang besar apa pedagang eceran? Kalau kita pedagang eceran bukan mobil, kita masukkan di sini. Kalau pedagang besar ya besar. Karena masih eceran, Anda masih eceran ya ikutnya di perdagangan eceran bukan mobil. Kemudian KBLI yang 5 digitnya kita masukkan di sini banyak. Ada banyak, cuman Anda udah temukan, kita tulis tradisional. Nah, di sini ada pedagang eceran obat tradisional. Insya Allah masuk sih di situ. Kemudian setelah masuk ini, sarana usaha yang digunakan apa? Sewa toko pinggir jalan atau apa gitu. Karena Anda masih sewa toko ya Anda tulis sewa toko. Alamat usaha ini tolong diisi jalannya, RT-nya, RW-nya kalau ada. Kemudian alamat tidak berubah ya, provinsinya masuk provinsi DKI kan. Kemudian kabupaten kotanya ikut yang kemana? Jakarta Selatan, Utara, Pusat, Timur, Barat. Kecamatannya, kelurahannya, kemudian status sewa usaha, status tempat usaha itu sewa atau bukan. Kalau punya sendiri ya bukan sewa berarti. Karena Anda masih sewa ya Anda sewa. Jumlah tenaga kerja kita isi berapa? Ada 5, ada 6, silahkan diisi. Kemudian modal usaha. Nah, ini yang sangat berpengaruh ke kekayaan bersih tadi. Perkiraan modal tidak boleh melebihi kekayaan bersih. Kekayaan bersih Anda kan tadi 50 juta. Berarti kita di bawah 50 juta, 45 juta misalnya. Nah, setelah itu kita masuk di perkiraan hasil penjualan per tahun. Ini silakan diisi, itu maksimalnya sampai 2,5 miliar per tahun ya. Bukan per bulan, per tahun. Per tahun. Ini diisi, setelah lengkap diisi baru simpan. Konfirmasi, ya mohon periksa kembali isian Anda, kita simpan. Kalau sudah yakin kita simpan. Berikutnya
yaitu halaman daftar perizinan yang telah diperoleh. Nah, ini bentuknya seperti apa? Ini kan ada datanya nih, yang tadi datanya udah diisi. Oke, datanya udah diisi, bentuknya seperti apa? Kita preview di sini. Preview. Nah, di sini keluar. Kalau punya anak kan sudah didaftarkan, jadi sudah ada keluar nomor induknya. Tapi kalau misalkan belum didaftarkan, ini belum keluar nih, masih kosong ya. Ini previewnya seperti ini. Kemudian kita preview draft izin usahanya seperti apa sih, ini loh ya kan, draft usahanya seperti ini. Nanti nama usahanya udah ada di sini. Nah, kemudian jika kita sudah oke dengan preview tadi, kita centang di sini, lalu kita proses NIB dan usaha. Selamat, NIB Anda telah terbit, berarti sudah terbit, sudah bisa dicetak. Cetaknya di sini ya, ini untuk mencetak NIB. Setelah dicetak, kita ganti cetak usaha, izin usahanya ini kita cetak juga. Kemudian yang terakhir inilah preview izin usaha QR-nya. Ini mau dicetak boleh, mau tidak juga tidak apa-apa, karena ini hanya lampiran saja. Itu setelah itu berarti kita sudah selesai untuk mendapatkan NIB dan IUMK. Ini tutorial untuk pembuatan IUMK dan NIB yang baru. Nah, setelah ini Anda coba untuk memberikan tutorial tentang perubahan. Jika ada perubahan data atau perubahan alamat, antum bisa merubah sendiri di sini, kemudian di print sendiri. Demikian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisnis antum semua sukses, berjalan dengan lancar, berjalan dengan semestinya, dan kita tetap kompak di APHMI, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.